nggak mau lah dalam arti kalau ngelihat Porto udah minus lebih dari 5%, mereka nggak lakukan sesuatu gitu kan, wah itu bakal bikin bikin Porto keseluruhan kebakaran nanti. Jadi mau nggak mau tetap mereka Ya. pasti akan mereduce atau mengurangi gitu kan dengan cara menjual. Itu sebagai Hmm. salah satu bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap orang-orang yang subscribe reksadanya mereka gitu kan ya. Jadi udah pasti seorang fund manager yang profesional mereka udah punya batasan resiko tersendiri gitu kan ya. Makanya begitu harga semakin turun ya mereka mau nggak mau tetap harus Hmm. melikuidasi gitu, ikut-ikutan jual hasilnya hari ini Hmm. gitu Koniko. Nah, Iya, iya. Tapi kalau uh, kayak gitu ya Ko Andrew ya, uh, sebenarnya saya juga sempat maksudnya bertanya dalam arti uh, itu kalau yang fund-fund besar itu jual ya. ya, Kalau mereka jual itu kan berarti mereka cut hmm, loss ya, gitu kan ya. betul, pasti rugi. Kalau mereka loss rugi, apa mungkin ya gitu? Apa jangan-jangan sebenarnya mereka dapat harganya di bawah itu gak sih? Kalau logik yang kupikir sih enggak. Eh, Kenapa? Karena harga enggak. pre-IPO-nya Goto kan juga juga merupakan harga 338 kan, harga IPO-nya itu sama dengan harga pre-IPO. Jadi let's say mereka dapat dapat di pre-IPO pun harganya Ah, 338 gitu kan. Gitu. nggak Jadi mungkin ya enggak ada deal harga selain itu nggak mungkin gitu ya. kecil kemungkinan sih, Pak. Kecil kemungkinan. Hmm, Karena gini, oke. yang investor lamanya yang sudah ikut dari itu kan startup ya, ada seri pendanaan dari A sampai G katakan. Nah, Ah, investor yang memang ikut dari series fund dengan ah, adanya IPO ini IPO iya. sudah terlaksana, itu kan Hmm, berarti ada perjanjian di mana mereka masuk dalam lock up period gitu kan ya. Jadi kalaupun hmm. beli dari awal masuk lock up period ya nggak bisa nggak bisa jualan juga Kejual. Oke, oke, oke. gitu. Jadi Jadi memang uh, pure kemungkinan besar sih mereka cut loss lah itu ya rugi ya ya. ya Si hampir fund gede pasti itu ya. ya. Saya yakin 99% mereka rugi Hmm, gitu. oke. Kan kalau dilihat dari awalnya nanti kita akan lihat deh yang 2 hari Hmm, awal itu fund beli masif banget gitu kan ya sampai ratusan miliar. hmm, Nah, hmm, kalau dilihat 2 hari awal masif gede banget angka net buy-nya, harganya hmm, pas harga tinggi gitu kan ya. Nah setelah itu nggak hmm, pernah lebih tinggi dari harga itu kan, terus pada akhirnya hmm, harga semakin turun, volume membesar, ya kesimpulannya yang kemarin beli di hari pertama atau hari kedua, ya jualannya baru hmm, 2 hari terakhir, udah pasti rugi. hmm. Udah pasti rugi ya. Ya, sadly speaking, ya rugi udah pasti. Oke. Nah, hari hari ini bahasannya kayaknya sedikit panjang. Kenapa? Karena Jordan di sini udah nyiapin bahasan ya beberapa sektor yang akan dia cover juga. Kita akan lihat nih ya. Yang jelas kan kita udah mappingin kondisi bursa ya satu libur ya, yang kedua inflasi gitu ya, yang ketiga ya memang rupiahnya terdepresiasi gitu kan ya. Jadi jauh-jauh hari di sini aku udah mention kurangi posisi gitu kan ya. Sampai terakhir aku juga juga cuman pegang 2 saham, Bukalapak sama Tower gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat paparannya Jordan ya, possible nggak nanti pasca libur kita akan beli ini saham atau masuk ke sektor ini gitu. Ya, Jordan, silahkan kalau mau di-share PowerPoint-nya. Oke, oke. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Oke, nah Malam-malam. mungkin hari Malam, ini malam. bahasannya agak menarik nih karena aku coba share ide aku kira-kira sektor apa sih nih yang memang masih bisa menarik untuk kedepannya. Jadi kita open for discussion nanti ya. Nah, aku coba share screen dulu nih. Oke, kelihatan. Oke, udah kelihatan berarti ya. Oke. Nah,
Jadi pada kesempatan malam hari ini, kebetulan aku pengen sharing ideas ya, kira-kira apa saja sih yang memang, menarik gitu. Di sini sebenarnya aku ada 2 sektor sih yang menurut aku cukup oke. Nah, mungkin sektor yang pertama yang aku lihat itu sektor multi finance ya. Kalau kemarin kita lihat, hasil-hasil result banking itu kan udah keluar semua ya. Kita tahu banking rata-rata BBRI, BBNI itu hasilnya, cukup bagus. Tapi banyak orang yang suka, lupa gitu dan juga bertanya-tanya kan, "Oh sektor banking ini udah ketinggian nih naiknya nih." Nah, selanjutnya, masih bisa beli nggak? Atau, masih bisa, dicicil nggak? Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya, kita tahu ya, kalau kita ngomongin tentang, kalau misalnya industri udah gerak lagi, otomatis kan yang memang gerak adalah sektor finance. Tapi kan finance itu sebenarnya nggak cuma dari banking, ternyata banyak loh perusahaan-perusahaan multi finance yang memang, eee, sama kayak banking ya, dia itu, cara kinerjanya dan juga overall-nya yaitu kasih loan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya konsepnya agak mirip, tapi orang suka lupa. Ternyata full multi finance ini juga termasuk dari bagian finance juga seperti itu. Nah kalau kita lihat, jadi ini ada data ya. Kita tahu ya bahwa kalau jumlah perusahaan pembiayaan itu makin dari tahun ke tahun dari 2019 sampai 2020 justru bukan baik yang bertahan, justru makin banyak yang turun gitu kalau dari berdasarkan jumlah. Nah tapi kalau kita lihat memang data-data ini kita ngelihat nih bahwa kenapa sih mereka tuh banyak liburan karena sebenarnya dari modal intinya kalau perusahaan finance kan harus terus dikuatin ya dan sebenarnya perusahaan multi finance yang bergerak itu rata-rata yang punya ekosistem tinggi. Nah sebenarnya ini ada daftar di bawah ini ada beberapa daftar ya daftar perusahaan multi finance yang ada yang sudah udah go public. Memang sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat secara market cap ini di bawah ini market cap ya. Market capnya pun juga kecil ya. Banyak yang kecil artinya memang nggak liquid. Tapi kita sering dengar beberapa perusahaan multi finance yang menarik itu kayak misalnya ADMF atau Bufin kebetulan beritanya lagi hot juga kemarin dan WOM juga nih dia perusahaan dulu punyanya Boy Tokir juga. Ismin sebenarnya perusahaan multi finance ini banyak gitu ya. Nah selanjutnya mungkin kita kalau bertanya kira-kira kalau kita mau ngelihat secara fundamental perusahaan multi finance itu kita bisa lihat dari segi apa aja sih? Nah, kita bisa lihat ada berbagai rasio ya. Yang pertama ini rasionya yaitu financing to asset ratio. Ini maksudnya seperti apa? Nah, kita pengen lihat jumlah financing yang bisa dikasih itu dari jumlah asetnya keseluruhan itu ada berapa. Otomatis kalau dia makin banyak bisa nyalurin makin banyak, otomatis perusahaannya makin bagus ya. Yang kedua ini adalah gearing ratio. Dia pengen lihat struktur modalnya yang dipakai itu seperti apa. Nah, kalau ketiga ini ada NPF non performing financial, kita bisa lihat jumlah yang ini berapa sih jumlah yang memang gagal bayar atau nge-kredit macet itu seperti apa. Dan tentunya ada beberapa ini ya rasio-rasio lainnya ya seperti itu. Nah selanjutnya kalau kita lihat memang kita tahu ya perekonomian nasional kan itu mulai membaik. Kalau kita lihat di tahun 2020 kontribusi UMKM kita terhadap GDP itu hanya 37%. Itu kemarin tuh dropnya tuh drop banget ya. Tapi ternyata di tahun 2021 ini kita udah rebound. Sebenarnya dari data ini kita bisa melihat apa sih? Nah dari ini kita bisa lihat ya bahwa industri itu udah mulai gerak lagi. Di saat industri udah mulai gerak lagi, otomatis mereka butuh loan ya. Mereka butuh loan untuk bisa gerakin butuh modal untuk mereka bisa gerakin usahanya. Kita tahu bahwa kalau kita pinjam di banks itu kan kalau kita bank biasanya ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya pun cukup banyak dan biasanya memang beberapa larinya ke perusahaan multi finance seperti itu. Terus kalau kita lihat terkait tren perekonomian nasional saat ini, kita lihat nanti di tahun 2021 ini kan udah cukup naik ya. Kemarin udah naik, otomatis 2022 ini diproyeksikan akan terus tumbuh nih sebesar 5%. Dan yang menarik juga dari sini nanti kan kedepannya suku bunga udah mulai mau dinaikin lagi ya seperti itu. Dan mungkin ini kita lihat juga nih kalau kita ngomongin multi finance, kalau tadi kan ngomongin ke modal kerja, ternyata kan multi finance ini banyak dipakai untuk kredit motor, kredit mobil dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat di penjualan motor ini grafik penjualan motor ya kebetulan di 2020 kita sempat ngalamin drop, tapi di 2021 ini kita penjualan motornya sudah mulai meningkat. Bahkan 2022 diprediksi terus akan meningkat dari segi domestik maupun penjualan dari ekspor ya. Dan penjualan mobil di 2020 memang sempat drop, tapi memang di 2021-2022 ini sudah meningkat. Kenapa sih ini bisa meningkat? Nah, ini kan pertanyaan menarik ya, karena kita tahu bahwa kemarin kebijakan PPNBM itu sudah ditingkatin ya, itu sudah ditingkatin
maksudnya diperpanjang ya, kemarin 2021, ternyata di 2022 ini ditingkatin nih sama pemerintah. Cuma skemanya itu mulai diubah gitu ya. Kalau kita tahu nih mobil LCGC yang low carbon green ini, dia itu diskon periodenya masih nih 2022 masih ada diskon untuk PPNBM ini ya. Kebetulan juga bukan untuk mobil-mobil yang di bawah 200 juta doang, tapi ternyata banyak banget mobil-mobil yang memang di harga 250 juta itu masih dapat diskon. Nah, sebenarnya dari kebijakan-kebijakan ini sektor yang paling berdampak itu adalah tadi ya pembiayaan ini ya, karena orang sudah mulai nyicil motor lagi, orang sudah mulai melakukan pembelian mobil lagi seperti itu. Nah, ini kebetulan kita ngomongin ini kan tadi Bevin aku cek tadi laporan keuangannya baru aja keluar. Wismin ini kita lihat bagus banget ya. Dia punya revenue itu dia tuh naik 18% year on year-nya revenue-nya dia. Terus ternyata net profit dia itu revenue memang cuma naik 18%, tapi net profit dia tuh naik sampai 70%. Ini kenapa sih bisa terjadi? Karena kalau kita lihat dari laporan keuangannya ternyata tuh rata-rata perusahaan multifinance itu dia itu udah nurunin biaya untuk pencandangan kalau misal terjadi gagal bayar ya. Artinya kan kita lihat makin industri ini makin perusahaan multifinance ngeliat industri akan makin bergerak ya. Makanya pencadangannya pun akan diturunkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat selain sektor banking, ada juga sektor-sektor tadi, sektor multifinance yang sebenarnya secara bisnis model itu mirip, dia memberikan pembiayaan ke masyarakat, ke publik. Tapi kita tahu ya kalau misalnya multifinance kan dia bisa masuk sampai ke lini-lini dalam juga ya, seperti itu. Jadi sektor multifinance ini yang bisa kita pantau apabila memang roda perekonomian ini sudah mulai bergerak seperti itu. Nah, itu sektor pertama yang aku share. Mungkin sektor kedua ya, yaitu di properti gitu. Nah, kita akan berkenalan dengan properti karena banyak orang yang tahu properti itu cuman rumah doang. Tapi sebenarnya properti itu tuh ada beberapa jenis macamnya, dan kita lihat nih kira-kira properti yang mana nih yang memang akan terus melaju ya tahun 2022. Nah, kita tahu nih kalau kita ngomong tentang properti ini per Februari kemarin aku cek emiten di Bursa Efek Indonesia properti ada 72 banyak banget ya, mungkin kita dengar ya, ada BSD, ada Cikuray, ada Summarecon, Pakuwon. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau cek di dalam dan lebih detail, sebenarnya dari 70 emiten atau dengan dari banyaknya properti gitu ya, sebenarnya secara tidak langsung tuh ada 3 jenis properti. Nah, ini kan menarik ya. Ini yang pertama itu ada jenis properti yang tipenya tuh residensial. Nah, kalau residensial itu jenis propertinya apa? Itu land house dan rumah tahan dan juga apartemen. Nah, yang pembeli dan penyewanya siapa? Itu biasanya masyarakat umum seperti kita ya. Nah, poin kedua, ada properti yang memang bisnis model komersial. Nah, komersial itu contohnya adalah mall, kantor, terus office ya, atau enggak gedung-gedung perkantoran. Ini kalau komersial itu ngomongin tentang recurring income, jadi ada pendapatan yang berulang seperti itu. Nah, ketiga, ini ada dari industrial, jadi dia memang lahannya atau propertinya dipakai untuk bikin pabrik, untuk perusahaan manufaktur. Jadi secara garis besar sebenarnya properti itu bukan cuma yang kita tahu biasanya cuma rumah doang ya, rumah tok, tapi sebenarnya ada 3 jenis macam seperti itu. Nah, mungkin aku akan coba deep dive lagi tentang residensial ya. Ini yang pertama yaitu tentang properti yaitu yang residensial. Kita tahu ya kalau industri properti di Indonesia itu rata-rata dipengaruhi sama siklus kekayaan masyarakat. Kalau orang lagi banyak uang, biasanya larinya taruh kemana ke properti gitu. Kalau misalnya inflasinya agak tinggi, biasanya orang juga taruh di properti. Karena kenapa? Kan kalau properti peningkatannya lebih tinggi ya daripada harga inflasi. Nah, tapi sebenarnya kita lihat itu ada beberapa faktor makro ya yang berhubungan nih sama kalau yang residensial seperti itu. Contohnya KPR gitu kan. Nah, semakin kecil suku bunga itu harusnya secara logik otomatis orang tuh jadi mau pengen beli rumah ya, aja pengen KPR gitu. Otomatis jumlah pembeli properti meningkat. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Oh, bukannya bentar lagi bakalan naik suku bunga,
terus berpengaruh dong terhadap orang yang mau beli rumah. Nah kemarin aku ikut salah satu analis meetingnya dari Sumarekon ya. Sumarekon dia bilang gini. Jadi dia ngecek kayak tren ya. Justru pada beberapa tahun lalu itu bunga untuk orang beli KPR itu bisa sampai double digit ya, bisa sampai 8, bisa sampai 10% gitu. Tapi sebenarnya penjualan rumah itu nggak terlalu berdampak. Karena kenapa? Karena kita lihat bahwa orang kalau beli rumah itu sebuah kebutuhan ya. Jadi sebenarnya peningkatan yang nanti akan terjadi nih, suku bunga yang nanti akan terjadi itu nggak terlalu berimbang dampak ya kepada orang untuk KPR rumah, karena by historical sudah dibuktikan bahwa orang itu selalu akan beli rumah ke depannya. Jadi memang kita perhatikan memang dari KPR sendiri ya. Lalu yang kedua, ini kalau dari tipe residensial yang penting kita lihat itu adalah loan to value-nya gitu. Karena ini mempengaruhi DP. Kayak contohnya ini yang ada di kanan. Contohnya kalau misalnya nilai LTV atau nilai loan to value-nya itu semakin kecil, maka sebenarnya DP yang harus dikeluarkan semakin kecil gitu. Semakin besar berarti ya. Jadi kalau tadi LTV-nya makin tinggi, dia itu DP-nya makin kecil. Kayak contoh pinjaman bank yang dibolehin ini 100 juta gitu ya, otomatis uang mukanya 100 juta. Jadi artinya adalah kita bisa lihat nih, kalau misalnya pemerintah kasih, oh sekarang nilai DP-nya dimurahin, otomatis kan ini orang bakal lebih ini ya, akan lebih nge-trigger orang untuk beli properti, terutama yang perumahan gitu. Dan selanjutnya ini ada faktor yang lainnya, itu dari pajak. Kita bisa lihat dari pajaknya, semakin kecil pajak rumah, otomatis semakin besar insentif konsumen untuk bisa membeli properti. Tujuannya kan bisa untungin perusahaan properti. Dari ketiga itu dari pajaknya. Keempat itu dari aturan pencairan dana. Karena kita tahu ya biasanya orang rata-rata kan pakai KPR ya, orang beli rumah pakai KPR. Dan biasanya juga berpengaruh nih. Ada beberapa bank yang misalnya dia tuh cairin dananya itu agak lama gitu ke developer. Dan biasanya aturan-aturan seperti ini cukup berpengaruh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang residensial, kita bisa lihat dari faktor ini ya, dari 4 faktor ini, dari KPR, dari LTV, pajak, dan juga pencairan dana. Nah, selanjutnya untuk kita bisa melihat properti yang kedua itu dari komersial ya. Nah, kalau komersial kan tadi menitik beratkan pada pendapatan berulang. Contohnya tadi mall, kantor, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat, kita analisis tentang properti yang di komersial, kita lihat dari keseimbangan supply dan demand-nya. Maksudnya seperti apa sih keseimbangan supply dan demand? Ini kita tahu ya, dan ini banyak orang lagi WFH di rumah. Otomatis untuk orang berkantor itu kan sedikit ya, itu jadi berkurang. Nah, otomatis supply-nya pun jadi banyak gitu. Orang-orang gedung-gedung tuh banyak yang kosong, kelebihan supply-nya. Kenapa? Karena masyarakat banyak yang kerja dari rumah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sektor komersial, begitu pun juga dengan mall ya sama ya. Itu selalu hubungan dengan supply dan juga demand. Yang kedua, ini ada portofolio dari bisnis perusahaannya gitu. Nah, kita melihat sebuah properti itu melihat itu bangunnya apakah dia mall, apakah dia kantor, apakah dia hotel gitu ya. Jadi kita melihat dari masing-masing ininya ya, masing-masing underlying-nya gitu. Sebenarnya harapannya apa sih dengan seperti ini? Kan kita tahu ya, kalau lihat kayak Pakuwon gitu ya. Pakuwon kita tahu dia ini mall, dia punya mall Gandaria City, dia punya Tunjungan Plaza, Hotel Kesamlangga dan lain-lain. Nah, itu berbeda loh sama BSDE gitu. Kalau BSDE kan dia kan tipenya itu ada landed house ya, rata-rata landed house. Jadi kita sebenarnya mulai dari sini kita mulai bisa berpikir nih, dengan kita tahu bedanya, oh ternyata properti itu ada residensial, ada yang komersial, jadi kita nggak asal masuk, kita invest di properti, di semua properti gitu, tapi kita bisa melihat ke depannya seperti apa. Nah selanjutnya, kita lihat kalau dari tipe komersial, kita juga lihat nih, tingkat occupancy-nya maksudnya itu kalau misalnya makin banyak yang sewa, otomatis kan harganya bisa naik ya, harga sewanya. Karena kan tadi dia dapat dari recurring income. Tapi kalau misalnya dia itu sepi pengunjung, otomatis kan sewanya itu bisa diturunkan. Nah, kebetulan kemarin waktu ikut analis meetingnya di Sumarekon juga, untuk tahun 2022 ini memang masih beberapa mall itu dikenakan diskon. Tapi untuk 2023-2024 ini
dia lihat ini udah mulai normal ya, udah mulai normal lagi gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau Summarecon kan dia punya banyak mall juga ya, otomatis ini kan akan berdampak good ya kepada revenue yang dihasilkan seperti itu. Nah kebetulan selanjutnya ini ada juga nih struktur dari rental rate-nya. Nah kalau misalnya yang punya kontrak jangka panjang, otomatis pendapatannya cenderung stabil ya. Dan kita lihat juga untuk di tipe si penyewanya, siapa sih yang nyewa tentang properti di kita ya, yang di komersial. Nah itu sebenarnya perbedaan dari residensial dan juga dari tipe yang komersial. Kalau contoh-contohnya kita tahu ya APLN. Nah, mungkin kita sering ke Mall Central Park nih, kita sering ke Science City, kita sering ke Empoprit, tapi seringkali kita nggak tahu nih sebenarnya developernya itu siapa sih. Jadi itu adalah tipe yang komersial. Nah untuk yang terakhir ini sebenarnya yang industrial nih. Kalau industrial ini adalah yang memang dipakai untuk ini ya, bikin pabrik, bikin factory, atau nggak kawasan industri. Jadi ada tipe properti yang demikian. Nah biasanya kalau ini kita lihat kalau analisis sebagai apa sih? Analisis kita dari dua hal gitu. Yang kita lihat adalah foreign direct investment. Ini adalah modal jangka panjang yang dikasih dari asing ya untuk di perusahaan di dalam negeri kita. Kedua ini juga lihat di direct domestic investment, yaitu dari DBI. Ini dari investor tapi di dalam negeri. Nah, memang kalau ngomongin tentang industrial seperti ini sebenarnya ada kaitannya dengan berbagai industri ya. Kalau kita lihat berbagai industri udah mulai jalan ke depannya, otomatis mereka akan banyak nih menyewa untuk yang desain seperti ini. Nah, contoh-contoh sahamnya seperti apa sih? Mungkin pernah dengar ya, Demas gitu, DMAS. Mungkin pernah juga dengar atau IJA. Dan satu lagi BES. Tapi sebenarnya ada salah satu yang menarik ya, itu Akra ya. Mungkin Akra selama ini kita tuh tahu dia sebagai ini distributor untuk kimia ya. Dia banyak distributor kimia ke berbagai industri gitu. Tapi sebenarnya kenapa kita lihat saham Akra beberapa waktu ini cukup naik ya, cukup tinggi ya? Karena sebenarnya dia itu juga punya lahan industrial, di mana ini JP ini tepatnya ada di Gresik. Mungkin sekarang ini revenue atau pendapatan Akra dari JP itu baru 2% dari total keseluruhannya. Tapi di tafsir nanti 2004-2005 dia punya pendapatan dari JP atau lahan industrial itu di atas 30%. Nah, kebetulan lahannya yang ada di Akra ini dia ini bentuknya ini ya, dia itu cukup lengkap ya. Jadi dia pengen bikin cluster-cluster yang memang nanti sudah dipisah-pisah nih, ini untuk kawasan industri untuk energi, kawasan industri untuk chemical, metal, dan lain sebagainya. Dan dia juga terintegrasi ya dengan pelabuhan langsung. Jadi memang kalau kita lihat, jadi ada juga selain yang Demas, IJA, dan BES, ternyata Akra ini juga sudah mulai berinovasi untuk bikin yang industrial. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya yang aku pengen rangkum adalah kalau ngomongin tentang sektor properti itu bukan cuma tadi ya yang residensial doang, tapi ada beberapa berbagai macamnya. Dan dari sini kita juga bisa lihat kalau kita lihat saham properti cuma dari yang sana kan kita dengar ya, apartemen banyak yang kosong gitu, banyak yang kosong nggak laku. Nah itu kalau kita lihat memang dari segi residensial saja, tapi ternyata ada beberapa jenis properti yang lain yang coba kita bisa analisis untuk kita bisa masukin ya, untuk kita kita investasi. Jadi ketinggalan kalau residensial itu yang terkenal adalah BSDE, CTRK, SMRA, dan juga ASRI. Nah mungkin itu sih bahasan dari aku hari ini. Semoga kita bisa nambahin ya, sharing juga dan juga pengetahuan bersama-sama. Mungkin itu Om dari aku. Thank you Joe. Teman-teman ada yang mau tanya sepintas dua sektor tadi yang barusan dibahas sama Jordan? Ya, kalau aku lebih ngelihat Akra ya yang terakhir. Penasaran aja sekarang ini dari blended revenue-nya Akra itu yang dari kawasan industrinya dia, yang JIPE ya, JP itu sampai berapa persen sih ya? Karena laporan keuangan dia kan kalau nggak salah naiknya kenceng tuh, di atas revenue kayaknya di atas 40% deh. Gitu kan. Nah, apakah itu sumbangsi dari kawasan industrinya atau memang pure dari distribusi ini minyak sama chemical kimianya? Oke.
kalau ngomongin tentang Akra ya, memang Akra itu untuk saat ini untuk yang JP-nya itu baru menyumbang 2% ya, 2% dari total keseluruhan. Jadi memang overall itu yaitu memang masih di drive sama benar tadi sama dia punya industri chemical ya, industri chemical. Tapi sekarang tuh masih dia tuh di JP itu kenapa masih kecil? Karena sekarang tahapnya dia tuh masih menjajakan, dia tuh masih menjajakan untuk orang, untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa beli lahannya. Sambil dia tuh ngebangun juga kayak tempat ini ya, fasilitasnya dia sambil ngebangun. Tapi tadi menurut yang aku baca di tahun 2004 atau 2024 dan 2025 itu menargetkan dari JP itu bisa dapat 30% revenue. JP itu dekatnya Kendal bukan sih? Ini ya, kalau Kendal aku kurang tahu dari situ, tapi dia tuh di ini, di Gresik. Oh, bukan, timur. Kendal kan Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya, dia Ya. di Gresik ini. Oke, beda berarti. Sip, Jo. Ini Koko Teguh kayaknya mau nanya ini. Boleh, tadi sempat open mic. Enggak, aku ketekan. Aman kok. Tekan. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Aman. Ya, siap. Sip. Yang lain boleh, kalau ada yang mau nanya silahkan. Aku sambil ini ya, nyiapin chat sih. Jadi lanjutin dari bahasan Jordan sedikit ya. Yang terakhir itu Akra. Ya ini kenceng naiknya, memang kelihatan sih memang organik dari revenue tumbuh, sama net profitnya juga bagus ya. Tapi kalau yang dari gambaran chart yang ini udah dibikin berapa waktu yang lalu, saatnya sekarang memang ini udah kena hit TP target price-nya ya udah kena. Jadi kalau yang dari rilis laporan keuangannya harusnya mengacu pada harga kurang lebih 900-an gede sampai 1000-an memang udah price in. Terus tadi Jordan ada ngomong Sumarekon. Ya, Sumarekon nggak tahu kenapa nggak banyak yang minat kali ya, fund-fund. Mungkin juga karena cap-nya juga nggak terlalu gede. Tapi di sini jelas nggak ada appetite nih sama sekali. Kemudian apa? Ciputra. Ya industrial tadi apalagi Jo? Delta Mas ya kalau nggak salah ya. Ya, kalau industrial itu benar. Delta Mas ya. Oke. Ciputra juga nggak ada yang signifikan terlihat di sini. Demas kalau nggak salah market cap di bawah 3T, betul? Ya, betul. Jadi memang salah satu kalau properti ini biasanya karena dia market cap-nya nggak terlalu besar ya. Tapi mungkin positifnya biasanya kalau sekali fund masuk biasanya semuanya langsung naik gitu. Agree. Buat rotasi sektor memang dia kadang fund nyeplit berapa persen masuk ke sektor ini. Terus Pakuan. Kalau dari structure revenue sih yang komplit itu ya kayak Pakuwon, Sumarekon ya. Nah ini Pakuwon yang kalau secara chart kelihatan yang paling bagus ya. Yang kedua tadi Ciputra. Bisa jadi juga investor properti atau sektor ini memang suka atau cari yang punya struktur revenue itu dari recurring income ya. Jadi supaya nggak terlalu bergerigi untuk pertumbuhannya. Karena
Kalau cuma ngandelin jualan rumah tok atau apartemen tok, itu begitu begitu jeblok nih, contohnya kayak COVID gitu kan ya, mereka udah pasti habis-habisan. Tapi kalau yang kayak punya bisnis distrik atau perkantoran atau mall, nah kan biasanya tenan-tenan bayarnya itu kan dalam tenor yang panjang gitu ya. Seminimum mungkin juga 12 bulan gitu. Jadi paling nggak itu duit mereka udah dapat di awal gitu ya. Kalaupun kejadian kayak COVID kemarin, mall sempat ditutup sementara, ya possibility-nya adalah tenan-tenan ini yang selama ini bayar service charge full, nah bisa jadi didiskon habis atau didiskon 50% gitu. Tapi sebenarnya mereka udah pasti bayar duluan nih ke yang punya building. Gitu. Nah, ini mungkin menjawab kenapa kenapa dari sisi chart ada appetite di sini bahwa di antara properti yang tadi kita lihat, chart atau patternnya juga yang paling bagus tumbuh ini. Gitu. Kemudian tadi di awal sempat bahas apa ya, mobil kalau nggak salah ya, Astra ya, Jordan, Yap, betul. sama Bevin ya, menyangkut itu kan multi multi finance ya. Finance. Jadi kamu kaitkan penjualan mobil tadi karena ada insentif dari pemerintah, ininya bagus nih, maksudnya labanya Bevin tumbuh gitu kan ya. Nah ini Betul. juga Astra ya walaupun nggak kena TP 100%, tapi memang masih trennya masih naik gitu ya. Eh, Masih ada tersisa berapa persen nih kalau dari titik high-nya sampai ke TP ya. Kurang lebih 4 sampai 5%. Ya. Jadi dari titik tertingginya Astra Karem ke target harga target price itu masih ada 5%. Tadi tutup di 7125. Cuman aku pribadi memang karena melihat ongoing udah ke atas, marginnya udah tinggal tipis ya kenaikannya, persentasenya. Jadi aku lebih lebih pilih buang karena ngelihat data inflasi dan lain sebagainya sama libur panjang ya. Jadi milih buat bersih-bersih dulu. Kemudian The Fin, lama aku nggak ngeliat The Fin. Ada apa dengan dia? Oke. Oke, tren masih masih bagus, masih kuat. Tapi kalau kalau dilihat dari Elliott Wave-nya, tipe yang Bevin seperti ini uptrend-nya masuk di fase tahap akhir. Jadi dari ini dia kenaikan pertama dibikin sideways, kenaikan kedua dibikin sideways, kenaikan ketiga dibikin sideways. Biasanya kalau udah fase 3 kali seperti ini, 3 kali bikin higher high, possibility-nya sideways atau slightly lower. Jadi turun dia pelan-pelan gitu. Walaupun nggak akan langsung dibikin satu candle 7% gitu, enggak. Ya untuk fase distribusi juga akan dibikin smooth. Mungkin ini kelihatan tercipta di volume juga nih. Ini kan volume udah nggak meledak-meledak kayak di fase kenaikan yang kedua nih. Ini volume meledak-meledak nih. Kalau yang pertama meledak tapi nggak terlalu banyak. Nah yang banyak spiking ini di fase kedua kenaikan. Nah di fase ketiga ini ya udah mulai kecil volumenya. Jadi ini yang kubaca adalah smart money-nya atau big player-nya yang ngambil dari awal, mungkin average rata-rata price-nya di sekitar 700 plus gitu ya. Mereka udah pelan-pelan kurangin muatan, pelan-pelan jualin. Jadi begitu ada bid yang cukup tebal ya mereka ambil kesempatan itu untuk exit. Karena ini kelihatan banget nih diatur, jadi nggak mau dalam satu hari dibikin volume yang tinggi banget gitu ya, karena mereka mungkin juga memang punya kepentingan supaya dapat harga average selling yang tinggi, yang bagus. Gitu. Nah, aku harus stop dulu karena ada yang masuk. Oke. Pak Arjono, selamat malam.
Ya, kemudian yang bahasan Jordan, chartnya mayoritas sudah kita lihat. Terus satu hal yang menarik perhatianku adalah bursa Amerika. Yang jelas ada gap sedikit jauh di bawah. Nah, ini polanya, ini gambaran chart lama yang nggak pernah ku utak-utik. Ya, ini gap harga ini kurang lebih di level 28.400-an sampai 28.700-an. Ya, cukup gede ini bolongnya. Ya, ini kelihatan bolong. Coba zoom. Ya kan? Ini bolong jelas kelihatan banget. Nah, makin hari pasca ada bolong tersebut, harga bukannya malah swing turun ya, tapi terus digas lanjut naik ke atas. Nah, sampai akhirnya pecah nih tren uptrendnya Dow Jones yang selama ini dibikin semenjak adanya gap yang besar ini. Ya, ini garis trend line pada akhirnya dia pecah. Sekarang kalau dilihat harganya itu sudah cenderung membentuk high yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ini high, oke, sini adalah lower high. Sekali lagi di sini bikin lower high. Gitu ya. Sama ini juga kalau ini kita sebut low, maka di sini overlow. Ya. Nah, kan fasenya kelihatan nih, high low, lower high, lower low. Oke. Ini lower high lagi. Ya, walaupun kalau ini mau dimikrokan di sini bisa, gitu ya. Di sini bisa bikin low yang lebih tinggi, tapi aku ngambil singkatnya aja. Di sini merupakan lower high lagi. Kenapa lower high? Walaupun lebih tinggi dari ini ya, karena kita melihat yang sebelumnya. Jadi ini masih lower high. Nah, kan PR-nya dia kan, apakah dia akan membuat lower low baru? Kan pertanyaannya gitu. Yang jelas dia begitu sudah bikin lower high yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, oke, dia tetap harus ke bawah lagi kan. Bisa jadi apakah membuat higher low atau lower low, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini lower low, berarti harus di kurang lebih mungkin di sini ya, harus lebih rendah daripada previous low-nya ini. Jadi kurang lebih di sini. Nah, yang jelas chartnya di sini berbisik kepada kita bahwa memang kuncinya ini ya, kejadian 2 kali lower high, sedangkan lower low-nya baru 1 kali. Kalau misalkan dia bikin lagi ya bisa jadi angkanya kurang lebih di 31.500 atau lebih rendah gitu ya. Apakah itu semakin mendekati gap yang tadi? Ya, setengah perjalanan nih. Gitu ya. Ini coba aku kecilin. Kalau selama ini yang aku lihat, terutama untuk Dow Jones ya, aku nggak tahu kalau saham-saham Amerika ya, karena jarang ngamatin. Dow Jones itu seringkali membentuk pola atau pattern rounding. Rounding itu dalam artian kayak mangkok gitu ya, setengah. Nah, ini kita ibaratkan kayak mangkok gitu ya. Mangkoknya ke arah ke bawah atau mangkok ke atas. Jadi rounding top atau rounding bottom. Nah, di sini udah jelas ini adalah rounding top. Kalau sampai ini dia akan menutup sampai di 28.000 XX gitu ya. Begitu dia sampai ini ya udah fulfill rounding topnya, patternnya terjadi gitu ya.
ini jelas bukan hal yang bagus. Ya, pemicunya apakah Dow Jones pada akhirnya pecah dari si apa ini garis channel uptrendnya, sekarang sudah mulai ke arah downtrend walaupun minor. Ya, apakah memang itu eh, satu dari inflasi di sana atau mungkin dari USD-nya yang terus menguat gitu ya, atau dari hal-hal lain. Tapi yang jelas di dalam chart ini terlihat bahwa bursa ini atau indeks ini lagi nggak doing well. Ya, pasca ini pecah di sini. Dan pasca dia sudah membentuk lower low yang ini dan lower high yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau pemain market atau investor atau trader Indonesia yang seringkali berpatokan biasanya sebelum mengambil posisi kayak melihat Dow Jones gimana nih, Dow Jones Future ya naik turun, pada akhirnya baru berani mengambil sebuah keputusan jual atau beli gitu ya. Nah, dengan melihat seperti ini kan udah jelas nggak terlalu bagus ya ranahnya. Angka keramatnya kita udah kantongin nih ya, sampai berapa sih, mungkin ada pertanyaan gitu ya, bentuknya kayak gini sampai berapa sih ya. Yang aku bisa jawab adalah sampai ke level ini, dimana memang ada gap gede kurang lebih 300 poin ini. Apakah dengan cepat ini terjadi sampai di tahun ini atau dibikin sedikit lebih panjang gitu ya sampai ke tahun depan? Yang jelas yang akan memainkan peranan ini cepat atau lambat untuk gap tertutup adalah untuk sekarang data-data ekonomi Amerika jelas ya, termasuk aksi The Fed untuk menaikkan FFR ya, Fed Fund Rate-nya. Cuman dengan mode yang chart ini atau indeks ini itu mau pakai pelan-pelan kemudian baru ngarah tutup ke arah 28.400 atau 500 ataupun pakai mode cepat, kita di sini udah ngantongin nih suatu hints bahwa memang ini lagi nggak bagus gitu ya. Jadi balik lagi kita lihat di composite apakah kenyataannya juga setidak bagus Dow Jones. Nah, kenyataannya belum. Biar nggak rame, aku coba hapus dulu. Ya. Kenyataannya belum. Tapi apakah dia bisa bertahan kalau memang si bursa Amerikanya turun, gitu ya? Aku juga nggak yakin. Jadi kalau dalam hal ini yang kulihat mumpung dia memang belum membentuk sebuah pola lower low ya, kalau di sini dia katakan bikin lower low kan berarti harus lebih rendah daripada 7.100 nih. Ini kan ibaratnya dari sekian candle ini, sekian hari ini dari April ya, awal dari tanggal 8 low ini udah kelihatan lebih rendah ya, 7121. Jadi apakah dia akan nge-break 7121 dan akan terus turun ke 6.900 atau 6.800? Menurutku kemungkinannya cukup besar. Nah, ini Pulista join. Ya, akhirnya join si Lisda. Baru selesai Andrew, malam. Malam. Lanjut ya. Kita ada recordnya kok, nggak apa-apa, nanti yang depan mungkin bisa nonton rekaman. Nah, dengan kita melihat patokan kalau selalu ke arah bursa Amerika atau Dow Jones tadi, sudah jelas hints itu kayak udah di kantong kita udah tahu beberapa waktu ke depan nggak akan terlalu bagus gitu ya. Composite juga kondisinya seperti ini, akan ngekor Dow Jones ya gitu ya, walaupun sekarang korelasinya lagi pecah. Tapi yang pengalamanku dalam hal korelasi bursa ya antara
composite dengan si dojon, kalaupun itu pecah atau yang dalam arti yang satu naik satu turun, itu tidak akan lebih lama daripada 3 bulan. Jadi bisa dia menerapkan negative correlation bisa, tapi nggak akan lebih daripada 3 bulan. Jadi dojon kita udah baca bahwa itu turun karena tadi membentuk lower low, gitu ya. Composite-nya belum, ya. Tapi harusnya dengan kondisi composite yang masih seperti ini bisa dibilang sideways, ini adalah momentum atau uh, ini adalah pesan di mana akan lebih bijak buat kita ngurangin posisi gitu ya, ngurangin muatan. Sampai kapan baru kita nyemplung lagi gitu ya. Eh, bisa jadi angka pertamanya adalah tunggu sampai level ini. Nah, di sini juga udah kebayang, udah ada hints-nya. 6980 sampai 7000 kecil. Ini merupakan kalau mau belanja bisa dibilang agak banyak lagi, kita akan menanti level ini ya, 6980 sampai 7023 gitu. Apalagi ditambah dengan ya kalau aku bilang Goto gagal gitu kan, sama gagalnya dengan Bukalapak tadi pagi, tadi di awal sama Koniko juga udah bahas mengenai itu. Jadi intinya market memang menghendaki bahwa itu turun ya, mau diadain green shoe atau apapun ya tetap turun gitu. Aku buka dojon sekali lagi biar kebayang seberapa dalam dia akan turunnya. Kita coba ukur pakai persentase deh. Ya, 13%. Ini indeks 13% gitu ya. Kalau megang sahamnya gimana? Ya sahamnya bisa satu setengah kali lipatnya minimum. Gitu. Jadi mungkin bisa 20%. 18 sampai 20% sendiri. Nah, gimana dengan S&P? Sama, nggak jauh beda. Dia udah bikin lower low juga nih di sini. Dan ini mengarah ke bawah. Gitu ya, cuman S&P ini nggak sejelek dojon. Kenapa? Karena di sini kalau anggaplah ini sebagai higher low, ya di sini adalah high. Kok higher low? Lower high. Nah, ini dia bikin higher high. Ya, terlihat sedikit lebih tinggi. Oke. Tapi toh ini dibaca false juga. Kenapa? Ya karena begitu dia menciptakan high yang lebih tinggi daripada ini, tetap turun. Jadi membentuk huruf A. Gitu ya. Dan ini udah jelas bahwa ini nggak valid gitu. Selebihnya yang akan kejadian udah pasti LL lagi, lower low lagi. Gitu. Jadi kalau iseng nih mau narik garis, nah, kurang lebih sampai sini. Ya, ini S&P. Jadi prosentasenya berapa gede? Nah, secara indeks masih kurang lebih 3,5. Oke, ada yang masuk lagi. Ya, jadi dojon juga possible dia masih bisa swing turun itu antara 3 sampai 5% ya. Nah, berhubung kita bikin judul bahwa
pasca nanti Lebaran indeks kemana, dengan kita ngelihat data ini, dengan kita melihat chart yang seperti ini, ya jelas arahnya itu tetap masih turun ya. Tapi secara composite masih lebih bagus daripada S&P ataupun si Dow Jones ini, gitu ya. Jadi kalau sampai ngelihat hari ini pun, ya aku pribadi masih merasa nyaman, sudah mengurangi portofolio cukup besar, ya. Aku pegang cash sudah 65%, karena memang mau libur panjang juga, ketidakpastian pasti ada, ya, karena bursa Eropa, bursa Asia yang lain, bursa Amerika juga liburnya nggak sepanjang kita, atau bahkan ada yang nggak libur, gitu ya. Kalau teman-teman pasca melihat ini kepikiran mau nge-reduce portofolio, masih ada waktu besok. Ya, walaupun selang 3 hari ini kita benar-benar ngerasa sih volume itu udah jauh turun ya, karena banyak fund manager juga yang udah pada liburan gitu. Nah, satu terakhir bahasan kita, aku pengen liatin aja tentang Bukalapak ya. Ini karena salah satu dari 2 saham yang masih aku pegang. Tadi pun closingannya bisa dibilang bagus ya, closing di highest levelnya ya. Kita udah bikin pooling sampai dengan tanggal 29, ternyata 29-nya itu libur, jadi maksimalnya besok. Apakah benar bisa sampai ke kepala 400 apa enggak? Ya, besok yang akan kita saksikan bersama ya. Tapi sejauh ini tidak merubah viewku terhadap Bukalapak ya, terutama juga pasca banyak sekali sekarang sekuritas yang udah pada nulis ya. Ada yang nulisnya reduce, ada yang tetap masih outperform, tapi setidaknya saham ini sudah menarik lebih banyak perhatian daripada sebelum si Goto IPO. Kalau kita lihat selang seminggu, 2 minggu terakhir, memang exit fund foreign-nya cukup gede, gitu ya. Tapi uniknya adalah di saat mereka ini keluar gede, harga itu bisa tutup di highest. Ya, ini kan hari ini keluar gede nih, 51, tapi dia tutupnya di highest. Highest-nya 372, tadi tutup juga kan, juga di 372. Jadi kesimpulannya, satu lagi, di sini juga posisi lot di offer itu gendut-gendut gitu ya. Jadi ini akan sangat aku memandang lebih ke arah ada optimisme, karena seringkali offer yang lotnya itu dibikin gemuk ya, itu membuka pintu kalau memang ada fund yang mau nyaplok untuk sekali ngambil di satu harga dapat porsi yang lebih gede ya. Jadi dia juga akan hemat waktu, dia juga hemat harga, karena dengan nyaplok satu harga itu udah bisa dapat 200-an ribu lot gitu. Dan biasanya ini bisa kejadian. Kita tunggu aja besok. Mudah-mudahan kalaupun tidak sampai di angka 4 atau kepala 400, angka 380 yang aku mention dari 2 hari terakhir ini bisa kejadian. Mudah-mudahan. Nggak harus kita berharap, tapi mudah-mudahan bisa ke situ. Ya, apapun yang terjadi biarkan market yang akan menilai. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat message-ku ya, bahwa semakin banyak yang aware akan saham ini, walaupun masih rugi gitu ya, tapi revenue-nya tumbuh dengan baik. Ya, rugi memang masih di angka 1,6 kalau nggak salah. Tapi dengan rugi yang
hanya sekitar 1, sekian gitu ya. Bisa jadi tahun depan adalah tahun yang bagus buat Bukalapak juga, ruginya sudah bisa berubah jadi positif ya, mudah-mudahan. Dan sampai sekarang juga aku masih menganggap saham ini jadi saham kuda hitamku ya, dalam artian yang bisa multi bagger gitu sih. Itu aja mungkin sesi malam ini. Kalau ada yang mau tanya boleh. Kayaknya nggak ada. Oke, kita tutup. Thank you teman-teman semua.